Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-khairat rahmatan wa maghfiratan wa itqan min an-nar wa anzala min al-Qur'ani hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra walladzina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yasirru 'alaiha summan wa 'umyan. Sadaqallahu. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Berikutnya selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berikutnya kepada hadirin sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan Tuhan kepada Abu Imam Syekh Masjid dan kata-kata penghormatan Tuhan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meniatkan i'tikaf sejenak, marilah kita merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang masih awal-awal di dalam bulan suci Ramadan menambah keyakinan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini adalah merupakan salah satu daripada ciri khas seorang hamba, salah satu daripada tanda dia adalah sebagai hamba Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, apabila disebutkan ayat-ayat Allah, lam yasirru 'alaiha summan wa 'umyan. Seorang hamba Allah apabila disebutkan ayat-ayat Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, lam yasirru 'alaiha summan wa 'umyan. Dan setelah dia mendengar ayat-ayat Allah tersebut, dia tidak berpura-pura tidak mendengarnya.
berpura-pura tidak melihatnya. Itulah di antara salah satu daripada tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi suatu catatan yang paling penting di dalam bulan suci Ramadan, dari awal Ramadan, bahkan bukan saja di dalam bulan suci Ramadan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik merupakan ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat, selalu terbaca. Mungkin kita tidak mendengar dalam bentuk ucapan, mungkin kita sudah terbawa di dalam hati. Di sana juga terdengar ayat-ayat Allah, di sana terbaca ayat-ayat Allah, bahkan di spanduk-spanduk, di media-media, semua tertulis ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari antara ayat itu seorang hamba Allah yang dia meyakini dirinya sebagai hamba Allah, pada saat dia melihat, membaca, mendengar ayat Allah, lam yasirku alaina summa Allahu ya'lam. Dia tidak berpura-pura tidak mendengarnya, dan dia tidak berpura-pura tidak melihatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena demikian, dengan kita awali ayat yang mulia ini, menyebarlah kita kepada ayat-ayat yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tepatnya di akhir daripada bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, Rasulullah, yang ini diriwayatkan oleh Salman, Rasulullah mengatakan, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad aqadtukum syahrul 'azimun mubarak. Wahai manusia, sungguh telah sampai kepadamu karuba datang, dari pelindung datang, sudah kamu dilindungi kata Rasulullah, syahrul 'azim, oleh satu bulan yang penuh keagungan, al-mubarak, lagi bulan yang penuh barakah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di awal bulan, di akhir daripada bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, yaitu qad aqallakum syahrul 'azim, sungguh telah datang kepadamu yaitu bulan yang sangat besar dan bulan penuh barakah. Syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr, yang mana di dalam bulan tersebut yaitu ada satu malam, khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam tersebut, yaitu Allah lipat gandakan pahala. Syahrun ja'alallahu siyamahu fardhan wa qiyama lailihi tatawwu'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa menjadi suatu kewajiban untukmu, wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan yaitu mendirikan malam itu sebagai ibadah sunat buat kamu. Man taqarraba fihi bi khuslatin, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, bi khuslah, dengan ibadah-ibadah sunat, kana kaman ada fardhan fi ma siwa. Kata Rasulullah, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan dengan satu ibadah sunat, 2 rakaat pada
seperti dia melaksanakan ibadah fardu pada bulan-bulan yang lain, pada hari-hari yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan daripada kita melaksanakan ibadah sunat dalam bulan suci Ramadan. Dan ukur ibadah sunat dalam bulan Ramadan, aku menghukumi sekalian seperti kita melaksanakan ibadah fardu di dalam bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah mengatakan wa man adda fardhatan fi kana kama adda 70 fardhatan fi ma siwa. Dan barang siapa melaksanakan ibadah fardu, ukur ibadah fardu salat sehari semalam di waktu di dalam bulan suci Ramadan, kana kama adda 70 fardhatan fi ma siwa. Seperti kita beribadah yaitu 70 kali ibadah fardu di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat subuh adalah salah satu daripada ibadah di mana pada saat kita melaksanakan yang terlebih afdal daripada segala ibadah dalam melaksanakan berjamaah adalah salat subuh hari Jumat. Baru setelah itu salat subuh yang lain. Baru setelah itu salat isya. Baru setelah itu yaitu salat fardu asar. Baru setelah itu salat zuhur dan yang terakhir adalah salat maghrib. Maka beruntung sekali orang-orang yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah pada subuh yang berbahagia ini. Karena kata Rasulullah, seandainya umatku tahu kelebihan yang terkandung di dalam salat berjamaah salat subuh, sungguh dia merangkak, sungguh dia berjalan dalam keadaan merangkak untuk dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasul melanjutkan sabdanya, tiada beda antara orang munafik, beda antara orang munafik dan mukmin, kecuali yaitu orang-orang yang dia ringan langkahnya untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, wa man adda fardhatan fihi kana kama adda 70 fardhatan fi ma siwa. Barang siapa menunaikan salat fardu di dalam bulan suci Ramadan seperti dia menunaikan ibadah salat 70 kali salat fardu di dalam bulan-bulan yang lain. Wa huwa syahrul sabri, dan di dalam bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah adalah bulan kesabaran. Wa syahrul sawab berjannah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan dengan mendapat surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena demikian saya mengajak kepada para jamaah sekalian, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala yaitu menurunkan banyak sekali rahmat. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, celakalah seorang lelaki yang apabila nama disebutkan kata Rasulullah tetapi dia tidak mau berselawat kepada. Yang kedua kata Rasulullah, celakalah seorang lelaki yang apabila ada di sisinya kedua orang tuanya tetapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, yang membuat dengan dia berbuat baik tersebut dapat memasukkan dia ke dalam surga. Maka celakalah seorang lelaki yang apabila dia mau berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rasul melanjutkan, celakalah seorang lelaki yang apabila bulan suci Ramadan sudah berada di hadapannya dan selesai bulan suci Ramadan tetapi dia belum berbuat
bulan di mana seseorang itu melatih dirinya, mengintrospeksi dirinya, bagaimana dia merasakan pada saat dia dalam kelaparan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama di antaranya yaitu seorang wali Allah Ibrahim bin Adham. Beliau pernah diwasiatkan oleh beberapa awliya Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiat daripada awliya Allah kepada Ibrahim bin Adham? Wahai Ibrahim bin Adham, apabila satu saat kelak nanti kamu kembali kepada murid-muridmu, apabila satu saat nanti kelak kamu akan pulang menghadapi umat-umat bersamamu, pesankan beberapa perkara dari kami ini. Kata awliya Allah yang pesan kepada Ibrahim bin Adham. Yang pertama, sampaikan kepada yaitu murid-muridmu, orang-orang dekat denganmu, orang-orang yang semua yang dekat denganmu. Yang pertama sekali, sampaikan kepada mereka, apabila seseorang itu banyak makan, apabila dirodoknya beliau nanti banyak makan, sampaikan kepada mereka, maka dia tidak baik dalam beribadah. Si dodo belum dipegang oleh Ibrahim bin Adham. Apabila seseorang itu banyak sekali makan, maka tidak ada khusyuk dalam beribadah. Yang pertama. Yang kedua, di mana Ibrahim bin Adham mengatakan yang pertama, apabila seseorang kamu itu terlalu banyak itu letih, maka Ibrahim bin Adham mengatakan yang bahwa tidak ada barakah dalam umurnya. Lebih-lebih tidur pagi atau tidur setelah salat asar. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, sampaikan kepada murid-muridmu, wahai Ibrahim bin Adham, pesan daripada awliya Allah kepadanya, apabila kamu ingin dipuji orang, apabila seseorang itu ingin digemari orang, ingatlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memujinya. Tidak, Allah nanti tidak akan memulianya di yaumil kiamat kelak nanti. Yang terakhir, pesan Ibrahim bin Adham yang ini adalah merupakan amanah daripada awliya Allah yang dibantu di kali ini. Apa katanya? Sampaikan kepada umat, sampaikan kepada murid-muridmu, wahai Ibrahim bin Adham, apabila seseorang itu memperbanyak dalam sehari-hari selalu kata-kata dosa, kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak punya makna, penuh dengan memuat dan lain sebagainya, maka dikhawatirkan pada saat dia nanti pulang kembali kepada Allah, dia tidak membawa iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk pribadi saya sendiri dan juga menjadi pelajaran kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bulan suci Ramadan ini menjadi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pastilah kamu la'alla ila Allah. Allah menjamin seseorang yang apabila dia benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah, la'allakum tattaqun, pastilah dia akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Mungkin timbul pertanyaan, banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang beribadah, banyak orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi toh kenapa dia tidak semakin takut kepada Allah? Itu jawabannya adalah ada pada diri kita sendiri. Untuk menjadi orang yang takut kepada Allah adalah karena segala sesuatu yang kita lakukan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu
Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.